artinya teman-teman next time kedepannya bisa ngondisiin, artinya bisa ngondisiin dosisnya berapa, dosisnya untuk pertama kali pakai atau kedua kali pakai, nanti bisa tanyakan yang saya langsung, yang pernah saya aplikasikan, karena dosis di label tadi nggak sesuai. Kenapa? Karena dosis di label tersebut dosis yang sudah memang pH tanahnya benar-benar normal, ya kan? Ya, karena teman-teman kita segala macam itu belum tentu, jadi untuk menormalkan kita tambahkan dosis sedikit supaya benar-benar maksimal hasilnya itu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya. Ini aplikasi yang ke-13. Nah, di sini saya akan aplikasikan ke batang kelapa, pinang, ada duku juga, ada beberapa tanaman kopi juga itu. Ya, di sini aplikasi pertama, aplikasi ke eco farming. Artinya, di sini bisa kita lihat nih, banyak sampah di bawahnya. Jadi ada beberapa metode yang saya bilang kemarin, kalau kita males untuk mau model biopori, boleh dicurahkan atau dicor di sekeliling batang, tapi dengan catatan sampah-sampahnya harus dibersihkan dulu agar biang eco farmingnya benar-benar jatuh ke media tanahnya, jadi tidak jatuh ke atas sampah. Dan ini ke pohon kelapa yang berusia sekitar, katanya sih kurang lebih 5 tahun kayaknya, tapi belum ada berbuahnya. Jadi buahnya hanya kembang-kembang doang, kayak kelapa jantan deh. Nah, ini pohon dukunya juga. Jadi insya Allah dengan aplikasi eco farming ini bisa menjadi wasilah atau menjadi jalan supaya bisa berbuah dengan sesuai. Dan semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin mengaplikasikan. Jadi standar kita atau SOP kita adalah biopori, tapi ada beberapa juga sih teman-teman yang nggak begitu memakai biopori karena terlalu riuh atau rumit atau banyak pekerjaan. Jadi saya mengaplikasikan ke model cor ke sekeliling batang atau pangkal batang. Nanti kita bersihkan dulu supaya sampah-sampah ini benar-benar bersih. Setelah bersih baru kita aplikasikan eco farmingnya. Demikianlah penjelasan dari saya, mungkin insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat video kemarin adalah untuk membersihkan sampah seperti ini. Jadi sama-sama kita bersihkan dulu sebelum diaplikasikan. Jadi agar nanti biang eco farming tadi bisa jatuh ke media tanah secara langsung. Karena kalau ada sampah-sampah ini, jadi artinya biang eco farming tadi menginsap sampah ini, akhirnya nggak langsung jatuh ke media tanah. Itu banyak dibersihkan dulu. Dan dibersihkan juga bisa diaplikasikan dengan garuk atau cangkul. Cangkul saya juga, yang penting intinya dia bisa bersih. Semuanya bersih semua, agar nanti saat aplikasi eco farmingnya benar-benar jatuh ke media tanahnya tadi. Seperti pohon kelapa ini kan kita bersihkan dulu ini. Jadi semua harus kita bersihkan supaya belum teraplikasi. Bersihkan intinya biar bersih. Jadi biar eco farming tadi benar-benar bisa jatuh ke tanah yang tadi gitu. Jadi semua harus dibersihkan benar-benar terjamin tapi jatuhnya tadi. Jadi ya memang kerjanya agak lama, tapi itulah nama sebuahnya, kita mau mencari hal yang terbaik ya harus melalui proses. Tapi kalau begitu ringan aja untuk kedepannya lebih ringan pembersihannya gitu, lebih ringan lagi, lebih enak.
Kita lagi, kemudian ada bahan pinangnya. Ini mangga yang berbuah biji pinangnya. Tidak begitu lebat buahnya, tapi terjatuh kayak di marshmallow tupai. Kita kumpulkan, semoga bisa bermanfaat untuk oke, kan? Ini sampahnya kita buang agar kita tarik dulu. Yang intinya kita bersihkan agar sampahnya tadi bisa terpisahkan. Jadi saat mengaplikasikan biang ekoparmi ini langsung jatuh ke media tanah ini. Jadi gitu. Jadi nggak ke sampah dulu. Dia langsung terserap oleh bahan pokok tanaman yang kita ingin aplikasikan itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah ketinggalan semua. Tinggal lanjutkan lagi. Ini sampah-sampah yang gede udah hilang. Tinggal lanjutkan lagi. Nah teman-teman ya, ini sudah bersih media ini yang kita ingin aplikasikan. Kenapa saya aplikasikan pertama di pohon kelapa yang tadi dan yang di pohon itu, yang itu juga ada pisang. Jadi ini berdekatan media tanamnya, berdekatan. Mungkin karena berdekatan tadi jarak tumbuhnya kurang maksimal karena sudah panen, jadi belum panen atau belum berbuah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ekofarming ini bisa hasil tadi maksimal yang kita harapkan gitu ya. Jadi tahap keduanya yaitu pembersihan sudah mulai kita mulai bersih, hingga aplikasi ekofarming yang sudah difermentasikan. Jadi yang paling penting dulu untuk penyiraman atau penyemprotan atau model biopori ke media tanah. Jadi kalau untuk penyemprotan daun, batang itu enggak perlu difermentasikan. Yang difermentasikan teruntuk untuk media tanah ini ya. Jadi untuk menaikkan pH tanah tadi. Jadi agar pH tanah tadi naik jadi 5, 6 sampai 7 gitu supaya maksimal. Kalau pH tanahnya naik, insya Allah pertumbuhan nanti akan subur gitu. Itu secara ilmu pertaniannya. Ya, kembali lagi kalau masalah sudah pH tanahnya baik, cuma sudah bagus, tidak berbuah tuh walau-walam, itu urusan yang di atas. Intinya kita harus ikhtiar melakukan prosedur sebagai manusia. Bagaimana caranya menanam agar berbuah itu aja. Selebihnya kita serahkan yang di atas. Semangat. Oke, udah terlihat bersih. Semua udah bersih ya teman-teman. Nah ini cuma ini bisa kita lihat, kita ambil juga nih, ulang lagi sih pohon kelapanya itu nggak ada buahnya itu. Maaf ya, berapa hari misalnya memang kurang sehat. Sepertinya nggak ada buahnya itu cuma berbunga doang. Perhatikan ada 2 bekas kelopak tandan bunganya cuma berbunga doang, nggak berbuah. Entah itu kelapa jantan atau kelapa banci ya, nggak tahu, intinya nggak berbuah lah. Nah, itu
so well. So why, oh why, oh why you shut me so. Jadi lihat pohon dukunya. Emang berdekatan sih jaraknya, berdekatan. Berdekatan. Tapi ya kita usahakan kayak mana supaya hasilnya nanti lebih baik, lebih berbuah lagi intinya. Dan juga teman-teman juga di sana sudah pada mulai tadi bersihkan sih, minta bantuan teman-teman bersihkan ke batang kopi ya, batang kopinya saya dibersihkan tadi, karena ini dibilang terawat sih nggak terawat, tapi kayaknya kalau kopi sudah gede sih bawahnya tetap bersih sih, tetap bersih. Cuma sampah aja, sampah daun kering, itu sampah daun kering yang dibersihkan aja, bukan dibersihkan semua sampahnya aja, supaya saat pengecekan kopi tadi benar-benar maksimal. Buah kopinya sih ada sih, buah kopinya bisa dilihat, tapi nggak begitu banyak. Insya Allah dengan aplikasi ekofarming ini bisa berbuah secara maksimal, hasil panennya melimpah, terus dibilang harga jualnya tinggi. Insya Allah karena kita organik, hasil buahnya pun organik, dan komisi-komisi dari perusahaan, sistem bisnis PTBS juga bisa kita rasakan cepat atau lambat gitu. Oke teman-teman ya, kita sekarang next time ke cara pengacoran atau cara penyiraman. Tetap semangat. Oke, kita mulai lagi acara aplikasi ini biang ekofarming. Oke, kita aplikasikan ke batang langsung. Kita ikuti next tutorialnya. Oke, semangat. Oke teman-teman, kita mulai cara aplikasikan biang ekofarming ini. Artinya kita mulai aplikasikan caranya, dosisnya segala macam. Oke, dosis untuk awal pemakaian, arti kata untuk pertama kali untuk ke media tanah kita memakai dosis yaitu 300 mili atau 300 cc untuk per 17 sampai 20 liter air. Nah ini di depan saya ini ada ember besar ini, kurang lebih isinya itu 20 literan, 20 liter air, kurang lebih 20 liter air. Jadi cukup satu tangki spray semprot gitu. Nah, dan biang ini yang sudah difermentasikan kurang lebih berapa hari, 9 hari. Jadi 9 hari. Kalau bentuknya sebelum diamut mulai kita kocok. Tapi tadi sudah saya buka. Saya buka supaya gasnya tadi nggak keluar nyembur, saya buka. Jadi supaya kocok lagi, supaya benar-benar terlarut. Tuh. Kocok supaya jangan sampai terlarut, supaya tercampur, bukan terlarut. Ya, tercampur lah artinya gitu. Dan ini yang saya pegang, ini adalah takaran yang ada di dalam box ini. Dalam kemasannya ada takarannya, terus serbuk ekofarmingnya. Nah, dan dalam takaran ini ada angkanya. Kalau bisa dilihat ada angkanya ini. Dilihat kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jadi ini ada angkanya. Ada angkanya mulai dari 10, 20, 30, 40 dan sampai ke 50 angkanya tadi. Nah, jadi untuk takaran dosisnya tadi gitu. Nah, dan angkanya tadi supaya tahu takaran tadi. Ya, jadi kita memakai untuk 300 per 20 liter untuk media tanah. Nah, I see the satisfaction in your eyes. tadi. Ya, jadi kita memakai untuk 300 per 20 liter untuk media tanah. Nah, kita mulai, ini udah jelas tadi ada 20 liter air dalam ember ini. Artinya kita harus kasih dosisnya 300 mili atau 300 cc. Oke, jadi takaran ini paling tingginya yaitu 50 cc di sini, 50 cc. Tinggal kalikan aja 50 dikali 6. Ya, 300. Jadi 6 takaran ini untuk per 20 liter air. Untuk per 20 liter air, dan ini gayung yang saya pegang ini isinya volumenya air itu 2 liter. Jadi kalau penuh ini 2 liter air, kita kasih untuk satu batang kelapa ini, satu batang tanaman duku atau tanaman pinang atau kopi per 2 liter. Arti kata ini kita pemakaian awal. Nanti pemakaian kedua, ketiga baru kita kurangi dosisnya, karena awal kita harus kasih gebrakan dulu supaya pH-nya tadi benar-benar langsung naik. Nah, itu. Jadi ini 2 liter untuk per satu batang per gayung gitu. Jadi yang gayung yang saya pegang ini isi air volumenya kalau penuh itu 2 liter air. Jadi
untuk satu batang. Oke, mari kita takar rosisnya. Berarti 6 tutup ini atau 6 takaran ini 50 sisinya. Jadi kita kosong lagi supaya benar tercampur. Duh, gas kalau sudah dibuka tetap aja gas mau naik. Oke, 6 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 ini arti kata 6 tutup ini 300 mili atau 300 mili. Nah, untuk 10 batang baik itu kopi ataupun buku ataupun pinang ataupun kelapa sawit kita melihat untuk pemakaian awal itu dosis yang sering saya pribadi rekomendasikan atau pernah saya aplikasikan ke tanaman keras gitu. Jadi supaya benar-benar hasil tadi maksimal jadi gitu. Jadi bisa juga teman-teman atau mungkin ada gayung atau di rumah yang belum tahu ukuran berapa, kita bisa ukur sama takaran ini gayungnya misalnya, kita isikan aja air ini, kita hitung berapa. Jadi setelah dicampur tadi diaduk supaya rata. Jadi supaya rata, mana sih pengaduknya? Setelah dicampur tadi diaduk supaya rata. Jadi supaya rata, mana sih pengaduknya? Mana sih pengaduk? Kita tunggu, kita ambil dulu pengaduknya. Pasang kopi aja sini. Udah pakai tangan aja diaduk karena ini organik, nggak apa-apa sih, jadi pakai tangan. Jadi sudah tercampur semua, jadi tercampur semua pas pusing dari pengaduk. Nah, jadi gitu, tinggal kita aplikasikan ke batang tadi. Oke. Coparming ini bentuknya nih. Pastikan beli yang asli, jangan beli yang KW, jangan beli di marketplace. Belilah di mitra PTBS atau di website PTBS yang resmi. Kita taruh di sini. Oke, setelah campuran semua kita aplikasikan. Nah, ini dan belakang ini kelapa ini kita aplikasikan. Jadi untuk per satu batang kita penuh filter. Jadi kita di sini metodenya nggak model biopori ya, kita model ke pangkal batang. Jadi kita pastikan ke pangkal batang keliling untuk 2 liter satu batang kelapa ini. Nah, ini kita kasih ya. Setelah kita bersihkan tadi benar-benar terkena. Jadi kita putarkan keliling saya benar-benar kena pangkal batang. Nah itu, jadi keliling kena. Jadi supaya benar, jadi media tadi nggak nimpah ke sampah-sampah, langsung jatuh ke tanah gini. Jadi langsung teresap ke tanah, jadi nggak nimpah sampah. Seandainya tadi ada sampah atau ada apapun bentuknya itu, jadi nggak langsung ke tanah, bisa jadi ada penghambatan
atau nggak tepat sasaran nanti. Makanya wajib dibersihkan dulu kalau nggak mau model biopori atau coak tadi gitu. Sederhana kan, tinggal kita aplikasi. Bagaimana teman-teman aplikasi itu apa yang idealnya tuh kayak mana. Oke, tenang, ini organik, jadi nggak ada takut-takutnya lagi gitu. Sorry ndak barasan. Oke teman-teman, kita aplikasikan langsung ini jadi per satu batang ini pohon duku, kita kasih aja keliling ini per satu batang 2 liter aja pohon duku. Nah ini juga ada duku juga, nah ini duku juga, ini memang jaraknya dekat ini. Mungkin yang nanam dulu lagi mabok atau lagi gimana saya kurang tahu. Ini pohon pinang, per satu batang 2 liter. Nah, nanti kita langsung ke sana, nanti ke batang kopinya, semuanya nanti berapa yang bisa dikerjakan hari ini. Artinya teman-teman next time ke depannya bisa ngondisiin, artinya bisa ngondisiin dosisnya berapa, dosisnya untuk pertama kali pakai atau kedua kali pakai, nanti bisa tanyakan dengan saya langsung yang pernah saya aplikasikan, karena dosis di label tadi atau di label itu nggak sesuai. Kenapa? Karena dosis di label tersebut dosis yang sudah memang pH tanahnya benar-benar normal. Nah, sedangkan pH tanah teman-teman kita segala macam itu belum tentu. Jadi untuk menormalkan kita harus tambahkan dosis sedikit supaya benar-benar maksimal hasilnya tadi gitu. Jadi untuk tanaman ke depan nanti kayak ada kopi banyak di sini campur, artinya kalau bahasa pertanian tumpang tindih, tanah tumpang tindih lah. Nah, itu budidaya tumpang tindih jadi gitu. Nanti tetap semangat, aplikasi terus, mana yang belum paham tanyakan dengan sponsornya, dengan leadernya, dengan siapapun, juga di YouTube atau dengan saya sendiri. Tetap semangat, cepat atau lambat kita akan dapat apa yang kita inginkan. Salam sukses selalu, Go Berkah Nuriba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas.